hari ini ada upaya-upaya orang tidak nyaman dengan kebersamaan Indonesia. Apalagi kemarin musim pandemi, Bapak Ibu, mohon maaf, banyak orang yang khawatir mati, akhirnya belajar agama, dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari guru agama, ternyata ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengajarkan agama yang kurang baik. Yang terjadi apa? Banyak orang salah paham dan bahkan pahamnya salah. Ngaji itu memang harus cari guru, karena dikatakan dalam kitab Ta'lim, al ilmu bila syaihin fasaihu syaitan, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembahne setan. Makanya zaman dulu belum medsos itu ramenya orang ngaji melalui radio. Kadang-kadang kita nggak tahu itu siapa yang ngomong, tapi kita percaya kebenarannya. Padahal sing jenenge radio niku nyuwun sewu, ana suarane ora ana wujude. Makanya kemudian apa? Ketika muncul Covid, ada upaya-upaya orang pengen merusak ketentraman bangsa Indonesia. Contohnya umpamanya, begitu banyak paham yang mengajarkan kebencian kepada pemerintah. Dalam hal ini saya mencatat, ada beberapa ciri pemuka agama yang mengajarkan radikalisme kepada umatnya. Coba kita lihat apa saja ciri-cirinya. Mungkin di layar bisa dilihat ciri-ciri orang yang berpaham radikal. Rakyat toh, matamu belabur kok. Oh, ketutupan. Sepenting rungok kita ngomong ya. Yang pernah bisa menerima khilafiyah perbedaan. Padahal mohon maaf, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Saya suka pakai baju hitam, Pak Kapolda suka pakai coklat, ya lumrah orang polisi kok. Bahwa kemudian apa? Inna ja'anakum syu'uban wa qabail. Ini menjadi sebuah keniscayaan, maka orang berbeda itu biasa. Yang menjadi persoalan di Indonesia itu adalah menganggap tafsirnya paling benar dan menyalahkan tafsir orang lain salah. Apalagi mohon maaf, menafsirkan agama dengan kemampuan akalnya sendiri. Kudunilah berdebat ini loh. Saya menggunakan pendapatnya A, saya menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i, Gus Halim pakai Imam Maliki, menggunakan pendapat mereka. Lah kita berdebat menurut saya, lah utakmu ki sapa? Man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan kemampuan akalnya sendiri, awas, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Kalau soal beda, kan Gus Miftah sering bilang, wong takbir sholat ki lho. Lah ya beda-beda loh. Coba gerakan sholat dengan pirsan. Kalau soal usoli umpamane, NU pakai usoli, Muhammadiyah nggak pakai usoli. Yo ora apa-apa, sing penting sholat. NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Ya biasa. Sejak kapan identitas kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah? Itu pendapatnya imam. Imam Syafi'i sama Maliki kunut, Hambali Hanafi nggak kunut. Santrinya Hambali pernah makmum kepada imam yang menggunakan kunut. Matur Pak Kiai, saya kemarin sholat subuh imamnya pakai kunut, padahal saya mengikuti Anda nggak pakai. Jawaban Imam Hambali, makmum itu mengikuti imam. Allahumma hadina fi man hadait. Mau nggak mau yuk amin. Ini soal tafsir ya. Bapak Ibu, ribuan orang ini begitu melihat panggung, panggungnya sama. Tapi nanti ketika pulang, suami, istri, anak ketika ditanya, kamu tadi di panggung lihat apa? Kira-kira 3 orang itu kira-kira pendapatnya beda apa enggak? Beda. Yang satu mengatakan, saya tadi melihat Pak Kapolda pakai baju coklat. Saya tadi melihat Pak Danrem pakai baju hijau. Yang dilihat apa lagi? Ada yang lihat, kamu apa? Oh tadi Gus Halim. Dari awal pengajian sampai terakhir mengundung dulu, ngomong rapat undang Gus Miftah umpamanya. Ini panggungnya sama, dari 3 orang menghasilkan pandangan yang berbeda. Ibu-ibu yang jilbab merah ditanya, kamu tadi di panggung lihat apa? Gus Miftah kau ganteng.
di depan pasar Bantul terjadi kecelakaan, tabrakan umpamanya, tabrakan. Begitu kasus tabrakan itu terjadi, yang melihat 3 orang, 1 kiai, 2 polisi, 3 maklar. Kira-kira cara pandangnya beda nggak? Beda. Pak Kiai wonten napa kecelakaan lha pripun? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kiai kok normatif. Ditanya sama polisi, Pak polisi kecelakaan, apa yang terjadi? Kalau dilihat dari kecelakaannya, ini berawal dari pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi, pokoknya polisi sih paling mesake itu lalu lintas. Sering kena serangan hoax. Hati-hati, naik motor pakai sandal jepit, ditilang. Itu hoax, berita bohong. Itu hanya himbauan, Bapak Ibu kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Karena kalau sampai ibu-ibu ditilang berpotensi sandal jepitnya bisa dinampuni cangkemnya polisi. Lah ngerti dhewe wong Bantul ibu-ibu, rek ping kanan belok ngiwo. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe abang. Kalau yang lihat polisi, ini terjadi pelanggaran lampu lalu lintas. Tapi kalau yang lihat makelar dan mohon maaf, dia gimana Pak Makelar? Wah, ini kerusakan motor 30%. Motor ini harganya 10 juta, rusak 30%. Berarti apa? Harga motor kemungkinan antara 5 sampai 7 juta. Coba Bapak Ibu, kejadiannya sama, berangkat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu klaim tafsir kita paling benar dengan menyalahkan orang lain? Gak bisa dong. Coba bagaimana kemudian memahami perbedaan antara Imam Malik sama Imam Syafi'i mengenai perdebatan apakah rezeki itu sudah dijamin tanpa bekerja atau mendapatkan rezeki itu harus pakai bekerja. Menurut Imam Malik, kalau sudah jatahnya gak usah bekerja, dia akan dapat rezeki. Menurut Imam Syafi'i, gak mungkin dapat rezeki tanpa bekerja. Artinya apa? Menjemput rezeki Allah harus dengan bekerja. Menurut Syafi'i, dua-duanya gak mau kalah. Singkat cerita, Syafi'i pulang, ketemu sama orang Yahudi. Mas Syafi'i, mau gak kerja tempat saya? Apa pekerjaannya? Metik buah anggur. Coba. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja. Dia pengen membuktikan kepada gurunya Maliki bahwa mendapatkan rezeki harus dengan jalan bekerja. Selesai bekerja di kebun anggur, Imam Syafi'i mendapatkan sekeranjang anggur yang bagus. Dia pulang ke rumahnya Imam Malik dengan mengatakan, Pak Kiai Imam Malik, coba lihat, gara-gara saya bekerja, saya mendapatkan rezeki dalam bentuk 1 keranjang buah anggur. Mereka berdua kemudian makan. Imam Malik makan sambil tersenyum. Imam Syafi'i mengatakan, berarti teori saya benar Kiai, bahwa mendapatkan rezeki harus dengan cara bekerja. Di saat Imam Malik makan, dia bilang, podo Imam Malik, Imam Syafi'i, aku yura kerja, dene aku ya iso mangan anggur. Tapi nyuwun saya wong Bantul rasa melu-melu kaya Imam Malik. Gusti Allah niku umpama dadekake jenengan iso mangan tanpa kerja kuwi ya iso. Tapi nyuwun sewu, kenapa Allah minta kita untuk mendapatkan sesuatu dengan bekerja terlebih dahulu? Itu lebih indah dibandingkan tidak bekerja mendapatkan sesuatu. Maka Bapak Ibu mohon maaf, soal perdebatan itu pasti ada dengan dalil masing-masing. Contoh soal tahiyat. Imam Syafi'i ketika sholat tahiyat, beliau mengajarkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Syafi'i begini. Begitu fil alamina innaka hamidum majid. Turun, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam Hanafi beda. Asyhadu an la ilaha illallah. Lane ngadeg loe mudun. Maka apa? Orang radikal itu tidak bisa menerima perbedaan. Seolah-olah dirinya paling benar dan orang lain salah.
Ayo, selawatan di sini, selawatan bagi menabi. Semuanya bawa HP enggak? Mau selawatan? Semuanya diangkat, flashnya, HP-nya dihidupkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badari ya Allah. Tidak punya dasar keilmuan yang jelas. Pas kemarin musim dukun nih kok, saya wesi ya. Saya tanya begini, Gus, problem di Indonesia itu sekarang yang terbesar apa? Saya jawab, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbar minhu jahilun mutanasikun. Jadi biar kitab sing diwaca kali Gus Salim nomor-nomor ini. Kerusakan terbesar di muka bumi ini disebabkan oleh siapa? Orang pinter yang keblinger. Dan lebih parah kerusakannya disebabkan oleh siapa? Orang bodoh yang keminter. Sekarang saya mau tanya, dukun itu pinter keblinger apa bodoh keminter? Sama halnya, orang yang hari ini membenci Indonesia dan pemerintah itu kadang-kadang nggak punya dasar keilmuan. Contoh, Pak Kapolda, ada orang ngetek saya begini, awas hati-hati lagu musyrik. Aku batin lagu kok musyrik itu apa ya? Begitu saya lihat apa yang dimaksud dengan lagu musyrik, lagu padamu negeri kami berbakti. Alasannya apa? Tidak sesuai dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lagu-lagu syukur dimasalahi, lagu-lagu kebangsaan dipersoalkan tanpa dasar keilmuan yang jelas. Begini, aku ngomong Yogyo nganti lali lagu-lagu kebangsaan kebangetan. Saya itu senang dengan Karso Dalem. Setiap jam 10 pagi kita semuanya berdiri, seluruh fasilitas umum di daerah istimewa Yogyakarta menyanyikan lagu Indonesia. Betul Gusti Yudho? Benar. Maka ciri radikal berikutnya apa? Dia membenci Pancasila. Saya punya artikel Pak Polda. Coba ditampilkan anak-anak operator. Ini bahasanya bagi saya sangat lucu. Gesek sangat benar saya. Ini Pak. Sebut Pancasila bid'ah. Orang kafir cinta tanah air. Kita cinta Madinah. Coba. Pancasila bid'ah karena Kanjeng Nabi tidak pernah membaca Pancasila. Ya matamu kuwi Pak. Mosok Kanjeng Nabi Madinah Pancasila. Nah, ngomong mencintai Indonesia, ngomong soal Pancasila, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Juara ganda campuran bulu tangkis dunia. Ayo. Mas, ini dong. Sini. Sini, madam. Sini. Komik Mas, sini. Udah rupanya kayak bisa sana mau ya. Saya pas panggil kok tegang ya? Oh nggak apa-apa. Lebih tegang daripada final Piala Dunia atau apa? Atau di sini? Oh enggak. Sini Mbak biasanya kelihatan. Kenalan. Prestasi ini nomor saya kenalan di sini. Namanya siapa? Nama saya Tontowi Ahmad. Panggilannya Owi. Owi. Ayo Butet, kenalan Butet. Nama saya Lidiana Nasir, panggilannya Ted, agak nggak nyambung gitu sama apa lah. Ted nama hoki. Oh nama hoki. Liliana Nasir panggilannya Butet. Butet, jadi atlet bulu tangkis sejak umur berapa? Ya umur 9 tahun. 9 tahun. Kalau Owi Kurang lebih sama Gus. kurang lebih sama. Dulu kenapa bikin bulu tangkis? Inspirasinya apa? Karena dikenalkan sama ayah. Oh ayah. Ya, kebetulan ayah juga. Kalau Butet? Saya karena orang tua mungkin bulu tangkis
karena salah satu olahraga yang bisa berprestasi di dunia dan menjadi andalan Indonesia adalah bulu tangkis. Yes. Juara paling bergengsi yang pernah kalian juarai apa saja? Juara dunia 2 kali. Juara dunia 2 kali. Juara masih banyak bos. Apalagi? Sebutin semua. Sebutin dong. Sombong amat. Ini Awi. Apalagi juara dunia 2 kali. Juara Olimpiade. Juara Olimpiade dapat apa mas? Mas. Terus apa lagi? Juara All England. Hat-trick 3 kali. Hat-trick 3 kali betul. Pasangan yang sama. Dengan pasangan sama. Dulu yang menjodohkan kalian siapa? Jodoh kan gak ada campuran. Kok malah tak perlu jodoh apa? Menurut kalian dari semua gelar juara yang pernah diraih, itu yang paling membuat kalian ternyuh untuk Indonesia pasti mana? Betul-betul nangis semua mas. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, pas momen apa? Momen juara Olimpiade. Terus juara dunia kebetulan kalau kita juara kita mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Di luar negeri. Keren ya. Kalau di sini banyak juara ini Mbak Butet. Nah, juara lari. Nah, lari dari kenyataan. Iya. Butet, saya ini kan yang hadir banyak anak-anak muda. Saya ingin Butet memberikan semangat untuk orang Jogja hari ini. Monggo Butet. Tugas saya kok berat ya Gus? Oh nggak berat. Tadi kau cuma disebutin. Kalau kamu punya masalah, tolong seberapa pun tolong jangan ditimbang. Jangan. Apa Butet? Nah, Satu intinya anak muda. saya Agak dikit-dikit non saya ngomong. apapun bidang kita mesti kita lakukan dengan tekun, dengan serius, dan apapun yang kita kerjakan mestinya untuk membanggakan Indonesia. Contohnya kita sebagai atlet seperti yang sering disebutkan, hanya 2 bendera merah putih yang bisa dikibarkan di luar negeri. 1, presiden datang. Yang kedua, atlet juarai turnamen-turnamen seperti itu. Berarti atlet itu kalau pengen kalau pengen mendapatkan penghormatan seperti presiden harus juara. Jadi yang sekelas presiden cuma atlet yang juara. Kalau takon Gus, kalau pengen lampu merah orang mandek kayak presiden iso. Lah jenengan pengen kayak presiden lampu merah gak mandek gampang. Idi dadi presiden, loro jamaah haji, makat ning Solo kae, sekarang ada nomor 3 numpak ambulan, kurang ada. Kalau Owi, semangat itu anak-anak Owi. Ya dengan ceramah Gus Milat tadi kan kebetulan kan semangat kebersamaan gitu, Indonesia bersatu gitu. Sebenarnya itu saya merasa saya sudah terbukti dengan Cibutet. Saya orang Jawa, Cibutet orang Manado. Saya orang Muslim, Cibutet non Muslim gitu. Tapi kalau kita bersatu, ya kita bisa membela negara Indonesia dan kita bisa membawa nama harum Indonesia dengan dua. Coba, ini contoh persatuan yang nyata. Begitu mau bertanding, Owi dungo, Allahumma barik lanang mbahmu gitu. Itu doa taubat. Maksud saya si Owi berdoa secara Muslim. Di saatnya Allahumma barik lanang, ibadah ini semua pikir. Di saat yang sama, Owi juga berdoa dengan caranya. Coba, kalau kemudian Tuhan wong sing nyuwun sewu kaya pikiran wong saiki, sing bener aku. Apa Gusti Allah rahmat biaya kowe. Di saat yang sama berdoa dengan cara masing-masing. Tapi itulah keindahan Tuhan yang diciptakan untuk Indo. Saya mau tanya, kemarin Mas Butet Natalan kamu mengucapkan ya? Kemarin lupa. Karena kebetulan jarang komunikasi juga. Oh, jarang komunikasi. Saya nggak pernah lupa loh, Gus. Saya kalau di Tapi baru tahun ini kan? jangan protes dulu. Biasanya selalu ngucapin loh bos. Saya selalu nggak pernah lupa. Pasti sama gitu ya, Wis. Ya, semuanya sehat. Karena terus handphone saya kemarin hilang. Pak Kapolda Sip. Juara dunia kehilangan HP. Selalu benar, gitu. Tapi selalu salah milih pasangan.
Tapi apapun itu Gus, kalau kita bersatu seperti tadi pasti jadi kuat. Sama seperti Indonesia. Kalau Indonesia semua rakyat bersatu pasti Indonesia kuat dan tetap jaya. Wah, ada yang pengen jadi atlet bulu tangkis. Tapi kalau di sini Mbak Butet ini paling banyak pekerjaan mereka wasit sepak bola. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih Mas Owi, terima kasih Butet. Alhamdulillah. Coba sing siji Kristiani, sing siji Muslim bertanding bareng. Kuwi Indonesia. Pancasila sudah ngatur bagaimana cara kita beragama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua orang beragama di Indonesia di mata hukum sama. Orang Islam, orang Kristen sama punya hak untuk berangkat. Islam ke masjid, Kristen ke gereja. Saya kemarin bilang sama Pak Kapolda, saya 2 sehari kurang Natalan, saya udah WA Pak Kapolda. Saya bilang selamat Natal dan orang bilang Miftah kafir mengucapkan selamat Natal. Tak jawab, masalah, sahadat meneh. Masa gara-gara saya mengucapkan selamat Natal jadi Kristen? Buktinya kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Itu kemarin ada orang jomblo mengucapkan selamat menikah, tetap jomblo. Ayo. Apa langsung rabi lah yura? Ini persoalan Bapak Ibu. Semua agama di mata hukum, di mata Indonesia berhak dong untuk beribadah. Maka saya bilang, salah satu ucapan saya apa? Hei orang Islam, silakan berangkat ke masjid. Kenapa Gus? Karena masjid itu sarana untuk menjadi orang baik bagi umat Islam. Hei orang Kristen, silakan berangkat ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang baik bagi orang Kristen. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau Kristen dan Islamnya baik, Indonesia aman. Coba dulu Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2021, dibully sama jari. Ijek itu videonya raja. Men Pak Kapolda Persani. Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2021. Di gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara, trending Twitter nomor 1 berharian. Pak, ada suaranya nggak? Kok malah yang bisu ini? Namun engkau kekal terdapat di saat biomu tertulis Allah Subhanahu Wa Taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati kita dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempar se-Indonesia. Di posting Mas Deddy Corbuzier, 1 hari ditonton 7 juta kali. Yang komentar 100.000 kali. Semuanya mencaci maki Gus Miftah. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Artinya apa? Pancasila sudah terbukti Bapak Ibu melindungi semua agama yang ada. Maka ketika Natalan saya bilang, hei sahabat saya Nasrani, silakan rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia. Sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan bersukacita dan bahagia. Jadi dengan duit tonggo Kristen, yora apa wong iki Indo. Ingat, meyakini agama yang kita peluk benar hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Gak usah saling menyalahkan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan begini, jangan pernah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Para sahabat bertanya, emangnya ada wahai Rasul anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, makanya anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Artinya apa? Kalau kamu pengen agamamu
tidak dihina, jangan pernah menghina agama orang. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwam bi ghairi ilm. Kemarin saya pas Natalan di jalan, Bunda di rumah, Bunda WA saya, Beb. Saya jawab, iya say. Bukan sayang, saya apa nih rajin. Ayune kaya ngono kok setan. Kula badhe ngene Pak Dibagio tangga Kidul-Lomat Mbak Natalan mengucapkan selamat Natal. Bunda sama para santri datang. Pak Dibagio selamat Natal. Kan selatan pondok itu orang Katolik. Utara pondok kuburan. Syukur hidup, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Milo ngaji sing bener supaya ora keblingan. Jadi Bapak Ibu nyuwun saya, gak boleh kita membenci Pancasila. Pancasila bid'ah zaman Kanjeng Nabi belum ada. Lho kok wae dhewe kudu padha plek karo Kanjeng Nabi ya ora mungkin. Ayo, lah pengen padha karo Kanjeng Nabi hitung-hitungannya. Kanjeng Nabi umur 25 tahun kaya. Berarti Zamzana umur 62 tahun dia tidak kaya. Bid'ah. Kanjeng Nabi juragan ekspedisi, Zamzana dodol nasi goreng, bid'ah. Ora padha kok. Sampai sugih Kanjeng Nabi jenengan pirsa. Apa doa yang selalu dibaca Nabi? Diteroke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku hidup dalam keadaan miskin. Loh, Kanjeng Nabi doa minta miskin karena dia kaya. Lawang bantul gak usah minta miskin. Belum berdoa wes miskin. Oh tenang. Loh, maka kalau kemudian mengatakan Pancasila bina karena gak ada zaman Kanjeng Nabi, hari ini yang gak ada zaman Kanjeng Nabi kita banyak, tapi bukan berarti gak boleh. Gitu loh betul? Mencintai negara itu kafir. Ya minggat toh, gak usah tinggal di Indo. Nyuwun sewu. Disebutkan dalam Al-Quran, wala tasubul ladina yad'una min dunillah wa yasubullah adwa bighairi ilm. Janganlah kamu sesekali menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu tanpa ilmu. Kalau nyuwun sewu, di Indonesia sedang marak fenomena Islam masuk Kristen, Kristen masuk Islam. Saya bilang, kamu pindah agama itu urusanmu. Tapi jeleknya orang Indonesia itu apa? Kalau pindah agama nggak bisa move on. Orang Islam pindah Kristen, menjelek-jelekan Islamnya. Contoh Pendeta Samsudin. Dulu Saifuddin kok Samsudin, Pendeta Saifuddin yang tinggal di Amerika. Dulu Islam jadi Kristen, silahkan Tuhan Anda. Nggak usah menjelek-jelekan Islam. Sama orang Kristen masuk Islam menjelek-jelekan Kristen. Contohnya siapa? Yahya Waloni. Ini nggak benar. Ya kalau mau pindah agama itu urusanmu, nggak usah menjelek-jelekan agama masa lalumu, betul? Mas Deddy Corbuzier masuk Islam. Gus, bagaimana dengan ibu saya yang masih beragama non-Islam? Yang kamu tanya bagaimana apanya hubungan saya dengan ibu? Saya bilang, kalau kamu mau jadi orang Islam, harus lebih baik hubunganmu dengan ibumu, walaupun beda agamamu dengan ibumu. Gini apa benar? Oh mbak dewe kok. Kenapa kita musuhi? Akhirnya Dedi setelah masuk Islam, mohon maaf, saya nggak pernah mau dengar kalau kamu menjelekkan agama sebelum kamu. Saya tahu Dedi, move on itu berat. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Kita move on. Kalau kemudian kita tidak bisa menerima perbedaan, bahkan mengatakan orang non-Islam itu musuh, ini tidak sesuai dengan cita-cita leluhur mendirikan bangsa Indo. Ingat, Indonesia itu PBNU, P-nya Pancasila,
B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya punya Undang-Undang Dasar 1940. Itulah Indo. Itulah Indo. Semangat Indonesia. Semuanya berdiri, benar ada mawar. Hasbirobi bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha. Sekali lagi yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Engkau menunjukkan kepada kami betapa kasih dan sayang itu penting ya Allah. Engkau menasbihkan dirimu di dalam kalimat basmalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha kasih dan maha sayang. Seolah-olah engkau mengajarkan kepada kami bahwa inti dari agama itu adalah kasih dan sayang. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah kami malam hari ini hamba-hambamu yang berlumuran dosa, menengadakan tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, kasihilah mereka ya Allah, dan jagalah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan kau berikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkanlah kepada para pemimpin-pemimpin kami bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjauhi kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bangsa yang besar Indonesia ini ya Allah, satukanlah kami dengan rahman-Mu ya Allah, satukanlah kami dengan rahim-Mu ya Allah, satukanlah kami dengan kuasa-Mu ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang akur, jadikanlah kami bangsa yang rukun, jangan pernah berpecah belah ya Allah, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, Ku angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan bermasalah, Kau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir ya Allah dengan segala hajat dan cita-citanya, Kau kabulkan semua hajat dan cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Terlebih ya Allah, kami sebagai bangsa Indonesia ya Allah, jadikanlah kami rakyat Indonesia ya Allah senantiasa taat kepada agama kami ya Allah,
Senantiasa kami berjalan sesuai yang Kau ridhoi ya Allah, sehingga membawa kebesaran untuk bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk semua aparat bangsa ini ya Allah, yang hari ini sedang Kau uji dengan segala problem dan masalahnya ya Allah. Kuatkanlah mereka ya Allah, karena kami meyakini ya Allah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidup kami ya Allah, tapi untuk membersihkan jalan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama-sama la Al-Fatihah sekali untuk semua hajat kita dan untuk Indonesia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sedaya matur nuwun derek Kepundur, Pak Kapolda dan jajaran, kami terima kasih atas acara ini. Tepuk tangan untuk Polda DIY. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.